Murtinula. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-62 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivon Rose sebagai Sakawuni, Haryoko sebagai Empu Renteng, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengar aneh yang bertingkah laku seenaknya yang sekarang masih berdiri di tengah pelataran Candi Surabada dengan tenangnya. Gadis aneh itu menerima persyaratan tersebut. Di tempat ini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi juga ini kemampuan yang bisa dibuktikan. Nah, Jaran Lejong. Iya, Tuan. Berilah dia pelajaran yang berharga, supaya terbuka kedua belah matanya yang dingin membeku itu. Baik, Tuan. Apa kau sudah siap? Hah? Perempuan liar? Ada apa, Kakang Jaran Lonjong? Hush! Jangan kurang ajar kamu. Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Ayo, berdiri. Mengapa kau malah duduk seenakmu begitu? Hah? Berdiri kataku. Lebih enak duduk di sini. Kalau ada yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Aku sudah siap kok. Awas. Kalau sampai tendanganku mampir ke kepalamu, jangan kau menyesal. Wah, hebat sekali seranganmu, Kakang Jaran Lonjong. Hah? Aku rasanya sampai tidak sempat untuk bernafas. Namaku Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Tapi aku lebih senang memanggilmu Jaran Lonjong. Kedengarannya lebih merdu begitu. Kurang ajar. Kepalamu yang akan kubuat lonjong. Perempuan itu terlalu congkak. Tapi dia agaknya bisa mengatasi serangan Jaran Lejong. Lihat Sambi, Jaran Lejong dibuat paling satan dan serangannya selalu kandas di jalan. Iya, tapi aku tidak suka perempuan seperti itu. Merasa diri cantik dan paling hebat. Memang benar apa yang dikatakan Empu Tong Bajil. Jaran Lejong tidak dapat berbuat banyak melawan gadis aneh itu. Sementara si gadis melayaninya dengan tenang dan sekali waktu membuat gerakan-gerakan nakal yang menjengkelkan. Mendadak Empu Tong Bajil melompat ke tengah gelanggang. Hentikan! Hentikan! Minggirlah, Jaran Lejong. Aku tidak sabar melihat tontonan yang lamban dan tidak menarik. Biar aku yang menguji gadis liar itu. Sabar, Kakang Bajil. Gadis liar itu harus diberi pelajaran yang akan membuat tingkah lakunya menjadi sopan. Saya kira persoalan ini cukup sepele. Kakang Bajil tidak perlu turun tangan. Adi Renteng, Ya, aku harus menjaga kewibawaan pertemuan penting ini. Gadis itu sudah berani datang tanpa diundang. Dan sekarang dia berani mempermainkan Jaran Lejong di depan pendekar-pendekar lain. justru demi menjaga kewibawaan itu, Kakang. Maka janganlah Kakang Bajil turun tangan dan melayani gadis liar yang masih bau kencur itu. Percayalah padaku, Kakang. Serahkan saja soal ini padaku. Baiklah, baiklah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita beri kesempatan pada para pendekar untuk menguji kemampuan gadis ini, Kakang. Iya. Agaknya usulmu cukup bagus. Baik, laksanakan. Aku mau lihat hasilnya. Nah, sekarang marilah kita buka kesempatan baru.
Di depanku berdiri seorang gadis yang tak mau menyebutkan namanya. Kita juga tidak tahu tempat tinggal dan asal-usulnya. Tapi dia menyatakan dirinya sanggup diuji oleh siapa saja. Maka, barang siapa yang berminat menjajah kemampuan gadis ini, silakan maju ke tengah gelanggang. Biarlah aku yang menghadapinya. Hei, kau kelihatan sangat bernafsu, Macan Kombang. Terserah apa yang akan kau katakan. Pokoknya aku tidak ingin kedatanganku di Candi Sorabwana ini sia-sia. Aku tidak mau kembali ke lereng Bromo dengan tangan hampa. Tekad yang bagus. Iya. Nah, sekarang kau harus bekerja keras kalau ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Sudahlah. Minggirlah Renteng. Biar ku labrak gadis liar itu. Tunggu. Ada aturan main yang harus ditaati. Kau boleh menggebrak sesuka hatimu. Tapi jangan lebih dari 20 jurus. Aku hanya membutuhkan 2 atau 3 jurus untuk membuat dia jungkir balik. Cepat minggir. Minggirlah. Baiklah. Apa kau sudah siap, anak manis? Aku sudah lama tidak berburu macan. Konon kabarnya macan Gunung Bromo terkenal jinak. Gadis edan. Ku patahkan tulang-tulangmu. Ku koyak-koyak daging kulitmu. Macan Kombang terus menggebrak gadis aneh yang masih berdiri tenang menunggu. Laki-laki pendekar dari lereng Gunung Bromo itu menjadi heran karena jurus-jurus macan yang menjadi andalannya dapat ditangkis lawan. 10 jurus berlangsung dengan cepat. Macan Kombang menjadi penasaran dan mukanya panas karena menahan rasa malu. Ya, cukup. Cukup, Macan Kombang. Aku belum kalah. Tapi kesempatanmu sudah habis, Macan Kombang. Kau harus puas sampai di sini. 20 jurus sudah berlalu. Dan gadis itu masih berdiri menantang. Kalau kau masih penasaran juga, bagaimana pendekar lain yang juga ingin mencoba kepandaiannya? Kita harus bersikap adil, Macan Kombang. Pertandingan macam apa ini? Baru 20 gebrakan sudah disuruh berhenti. Nah, siapa yang akan maju berikutnya? Ingat, hanya diberi kesempatan 20 jurus. Kalau tidak ada lagi yang turun ke tengah gelanggang, maka gadis itulah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Dan dia berhak menduduki kursi kehormatan 4 besar. Aku yang akan turun! Kursi 4 besar terlalu berharga untuk seorang gadis yang masih bau kencur. Aku tidak rela melepaskannya. Kau tidak rela, Kebo Kluyur? Kalau kau tidak rela, nah, kau harus membuatnya bertekuk lutut dalam 20 jurus. Aku akan membuatnya digotong dari pelataran Candi Sorabwana ini ke rumah tinggalnya. Ayo, gadis cilik, tahanlah serangan koloranteku ini. Iya! Iya! Senjata kolorantai dan gesing berputar-putar di udara menimbulkan suara yang seram. Kebo Kluyur sama sekali tak memberi kesempatan gadis aneh itu untuk melompat menghindari serangan. Dia terus memburu dengan senjata andalannya.
Tapi sama halnya dengan macan kombang, dia pun menjadi heran sendiri. Serangan-serangannya selalu patah di jalan, sementara gadis aneh itu masih lincah dan beringas. Kakinya berlompatan lincah ke kiri atau ke kanan dan kadangkala jungkir balik di udara seperti seekor lutung bercanda dengan teman-temannya. Iya! Ngejar anak setannya, oh iya! Dia malah berhasil menyodok punggungku dengan sikutnya. Ya, cukup. Cukup. Cukup, Tuan Kebokluyur. Apa? Tidak. Aku belum menghabiskan 20 jurus. Kau salah hitung, Kebokluyur. Banyak saksinya bahwa justru kau sudah menghabiskan 24 jurus. Dan ini sudah melebihi ketentuan, Kebokluyur. Hentikan omong kosong ini! Hentikan! Hei, kau Adisara, pendekar dari Sila Bunga? Tidak ada perlunya cekcok segala rupa. Kalau Paman Kebokluyur dianggap pecundang, biarlah aku yang akan meremas ulu hati gadis liar itu. Jadi kau yang akan maju sekarang, Adisara. Jangan berdiri di situ. Serahkan anak setan itu ke tanganku. Aku belum menemukan ciri-ciri khusus gerakan dalam jurus-jurusnya. Kakang, siapapun dia orangnya, aku sudah muak, Kakang. Jangan terburu nafsu, Sambi. Sekalipun dia hebat dan lincah seperti burung serikatan, dia tak akan mampu bertahan dalam 10 jurus melawan Adisara. Apa yang dikatakan Empu Tong Bajil tidak meleset terlalu jauh. Setelah mendekati jurus yang ke-10, nampak Adisara mulai bisa menguasai jalannya pertarungan. Jurus setan rebutan Sacen dari desa Sila Bunga memang terkenal ganas. Sosok tubuh Adisara bisa nampak lebih dari satu orang karena kecepatannya. Dan angin yang ditimbulkan dari gerakan tubuhnya bersuitan ke sana kemari. Gadis aneh itu sekali waktu nampak kecele karena terpedaya gerakan tipu lawan yang jitu. Melihat keadaannya makin terdesak, mendadak gadis aneh itu melenting ke atas dan menengus keras sekali. Hayo bocah gendang. Sekarang kau tidak bisa main-main lagi. Adisara ingin merungkusmu. Kalau kau melawan, maka tangan-tanganmu akan kupatahkan satu persatu. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Hah! Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Mari kita lihat, apakah benar keyakinanmu itu. Adisara melompat ke belakang 2 tindak dan tangan kanannya teracung ke atas. Itulah jurus kebanggaannya yang jarang diperlihatkan pada musuh, kecuali musuh yang dianggap berbahaya. Jurus setan rebutan Sajen yang kini sudah dilambari ilmu tenaga dalam memang ganas, laksana iblis kelaparan berebut makanan. Sementara itu si gadis aneh juga melompat mundur dan tiba-tiba saja di kedua belah tangannya sudah tergenggam senjata aneh. Senjata itu menyerupai sapu lidi yang bisa dikembang-kempiskan seperti kipas. Ayo Adisara, kita selesaikan pertarungan ini. Rupanya kau sekarang memerlukan senjata untuk membentengi serangan-seranganku. Baik, aku masih mempunyai sisa 7 jurus lagi. Dan aku akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekarang kau tak akan bisa mendekati aku lagi, Adisara. Kecuali kau ingin sapu landaku ini mengoyak-ngoyak isi perutmu. Hei! Gadis aneh itulah sekarang yang memulai serangan.
Adisara berusaha menghadang dengan tenaga dalamnya yang disalurkan melalui jurus-jurus setan rebutan sajen. Setelah 2 jurus berlalu dan pertarungan terjadi dengan sengit, mendadak gadis aneh merubah inti gerakannya. Tangannya berputar bagaikan kitiran dan apa yang dilakukan sulit diikuti pandangan mata kecuali mata pendekar yang cukup terlatih. Empu Tong Bajing yang sejak tadi menonton tak berkedip sampai berdiri dari atas batu tempat duduknya. 1000. Ya, lengan 1000. Gadis liar itu menggunakan jurus lengan 1000. Jurus lengan 1000? Iya, jurus lengan 1000 milik pendekar lengan 1000 yang sudah 10 tahun tak menampakkan diri lagi. Aku pernah mendengar jurus itu. Hoi! Berhenti! Berhenti! Adisara, kembalilah ke tempat dudukmu. Biar aku yang menghadapi gadis congkak ini. Mengapa aku harus kembali ke tempat dudukku? Aku belum kalah. Aku sanggup mengalahkan gadis sinting itu. Tak ada yang mengatakan bahwa kau kalah. Dan aku percaya, kalau pertarungan diteruskan, kau akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Tapi aku sengaja turun ke tengah gelanggang, sekedar ingin mencoba kemampuan gadis sombong ini. Akan ku hajar dia, biar lenyap kesombongannya. Kalau begitu, baiklah. Hai, gadis sinting. Suatu saat, aku ingin ketemu lagi denganmu dan mengadu kepandaian. Rupanya kau bangga sekali dengan ilmu yang kau miliki. Iya, aku bangga. Ketahuilah, ilmu yang kau perlihatkan tadi belum seberapa tingginya. Dia tidak lebih tinggi dari batas lututku. Oh? Bicaramu itu menggelikan sekali. Aku sampai terpingkal-pingkal dibuatnya. Kurang ajar. Kau menggunakan jurus apa tadi? Menurut Kakang Bajil, kau baru saja memperlihatkan jurus lengan 1000. Ah, tidak. Lenganku hanya 2 potong, bukan 1000. Lihat saja sendiri, hanya 2 potong. Kau perempuan paling sombong dan paling menyebalkan yang pernah aku kenal. Oh, apa kau kira penampilanmu cukup menarik? Di mataku kau tak lebih dari seorang wanita yang mengerikan. Matamu seperti mata ular, mulutmu seperti goa siluman, dan bicaramu seperti kuda betina haus kejantanan. Kurang ajar! Kubunuh kau! Hai, tunggu Sambi. Jangan ikut campur, Renteng. Bukannya aku mau ikut campur, tapi rasanya kurang pantas kalau Dewi Sambi marah-marah di depan perawan bau kencur. Dia memang hebat. Dia bisa menahan serangan macan kombang, kebo kluyur, dan bahkan Adisara. Tapi bukan berarti dia sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi perjanjiannya memang begitu, Sambi. Dia sekarang berhak ikut pertandingan. Dan bahkan berhak menduduki kursi 4 besar. Apa? Dia berhak menduduki kursi 4 besar? Itu tidak akan terjadi. Kecuali dia bisa mengalahkan aku. Wah, jangan ngawur begitu, Sambi. Kita berkumpul di sini untuk mencari teman, bukan musuh. Aku tidak butuh teman gadis tidak waras begitu. Sudahlah, Renteng. Jangan berdiri di situ. Pertarungan yang lebih menentukan akan segera dimulai. Tunggu Sambi. Jangan sembrono. Apa yang akan kau lakukan terhadap gadis kencur ini, ha? Dia sudah berani menghina aku. Maka sekarang dia akan menanggung akibatnya. Aku akan menggilas tubuhnya yang montok itu dengan telapak wisa. Empu Renteng terkejut mendengar Dewi Sambi menyebut telapak wisa. Aji itu memang sangat mengerikan. Kalau sampai terkena pukulan telapak wisa, tubuh seseorang bisa hangus terbakar sampai ke sumsumnya. Aji itu mengandung racun yang ganas sekali.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan gadis aneh itu? Dan bagaimana dengan pendekar Lau serta istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.